cek, 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 satu dua, cek, 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 satu dua, cek, 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 satu dua, cek, 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 kecil sekali, cek, cek, satu dua, cek, 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 satu dua, cek, 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 satu dua, cek, 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 satu dua, cek, satu dua, cek, cek, Tapi pelemparannya sini kecil-kecil. cek, cek, tes mic,
Cek, cek, cek. Cek, cek. Cek, 1, 2, 3. Enggak. Cek, 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 cek. Cek, cek, cek. Yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Bapak Profesor Dr. Rabustan Ilyas MAG. Yang kami hormati Bapak Wakil Dekan 1, Bapak Dr. Wahyudin Abdullah, SCMSI. Ibu Wakil Dekan 2, Ibu Dr. Haja Rahmawati Muin, SCMSI. Dan Bapak Wakil Dekan 3, Bapak Dr. Amiruddin Amir, SCMSI. Yang kami hormati kepada para ketua jurusan dan sekretaris jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dan yang kami hormati para hadirin sekalian telah hadir di acara Rama Tama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam periode Desember tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita mampu untuk hadir di tempat penuh berkah. Salam kami kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Acara pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Adinda Wildan SE. Kepada Adinda Wildan kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديه في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير إلي المصير. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu. Baik, dimohon dengan hormat kepada Bapak Dekan, Bapak Profesor Dr. Agustani Ilyas MAG, dan Bapak Wakil Dekan 1 dan Ibu Wakil Dekan 2 dan Bapak Wakil Dekan 3 untuk naik ke atas ke tempat yang telah disediakan. Acara selanjutnya, laporan Ketua Panitia Ramatama periode Desember 2020, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar yang akan dibawakan oleh Ibu Dr. Haja Ramawati Moin, SE MSc. Kepada Ibu dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Profesor Dr. Haji Bustami Ilyas MAG. Yang saya hormati Bapak Wakil Dekan 1, Bapak Wakil Dekan 3. Yang saya hormati pula Ibu Ketua Dharma Wanita yang sempat hadir pada hari ini, Ibu KTU, Ibu Kasubag Akademik, Bapak Kajur, Ibu Kajur, serta Bapak Sekjur dan Ibu Sekjur, Bapak Ibu dosen, serta para pegawai dan juga yang tak kalah penting adalah para wisudawan yang berbahagia pada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk bisa berkumpul bersama dalam rangka mengadakan acara Ramatama wisudawan di periode Desember. Perlu kami sampaikan mungkin pada periode ini adalah pertama kalinya kita adakan Ramatama. Tak lupa juga kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat dan juga para keluarga beliau. Baik, pertama-tama mungkin yang saya sempat laporkan pada acara wisudawan, pada acara Ramatama wisudawan pada hari ini. Kenalkan saya melaporkan kepada Bapak Dekan dan juga para undangan sekalian bahwa periode Desember di tahun 2020 ini kita menghasilkan wisudawan sebanyak 118 orang yang terdiri dari 5 program studi. Yang pertama jurusan atau prodi ekonomi Islam, yaitu berjumlah 30 orang, laki-laki sebanyak 4 orang dan perempuan 26 orang. Dari jurusan ilmu ekonomi berjumlah 23 orang, laki-laki 5 orang dan perempuan 18 orang. Jurusan manajemen berjumlah 24 orang, laki-laki ada 9 orang dan perempuan 15 orang. Jurusan akuntansi berjumlah 29 orang, laki-laki 13 orang, perempuan 16 orang. Dan jurusan perbankan syariah berjumlah 12 orang, laki-laki 2 orang dan perempuan 10 orang. Jadi pada kesempatan ini kita sudah melahirkan alumni utamanya untuk jurusan perbankan syariah sudah ada, ini periode yang kedua ya. Jadi kita cukup bersyukur, jadi sudah ada alumni kita dari perbankan syariah dengan gelar semua sarjana ekonomi untuk di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ini.
perlu kami sampaikan mungkin pada kesempatan Ramatama wisudawan hari ini, tidak semua yang bisa diundang para wisudawan karena melihat kondisi kita masih dalam keadaan pandemi dan ini juga sebenarnya dalam keadaan terpaksa juga, apalagi kita lihat perkembangan terakhir di UIN ini ada beberapa di antara kawan-kawan atau para yang sudah mengalami COVID ini. Jadi kemungkinan akan dibatasi nanti program jam kerjanya. Itu sudah ada surat edaran dari rektorat. Jadi pada kesempatan kali ini ya, mari kita sama-sama menjaga jarak ya supaya kita bisa terhindar dari penyakit pandemi dan tak kalah penting kita harus mengikuti protokol kesehatan itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan juga bahwa para wisudawan dan wisudawati pada periode Desember ini dari IPK yang sudah dikalkulasikan, rata-rata IPK semua mahasiswa kita itu adalah IPK 3,65. Jadi kita merasa bersyukur dan berbangga juga anak-anak sekalian, para wisudawan, wisudawati kita menggapai prestasi paling tidak IPK akademik itu 3,65. Jadi demikian yang saya bisa laporkan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf atas nama panitia dan juga para teman-teman sekalian jikalau dalam proses acara selama berlangsung ini ada kekurangan dan kehilapan, kami mohon maaf. Lebih dan kurangnya, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, bacaan dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tentang alumni dan wisudawan berprestasi akademik dibacakan oleh Bapak Wakil Dekan 1 Dr. Wahyudin Abdullah, SC MSI. Kepada Bapak dengan hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar nomor 2550 tahun 2020 tentang alumni yang lulus dengan prestasi akademik tertinggi perjurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar wisuda periode Desember tahun akademik 2020-2021. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar tentang alumni yang lulus dengan prestasi akademik tertinggi perjurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar wisuda periode Desember tahun akademik 2020-2021. Pertama, alumni yang lulus terbaik pada jurusan 1. Ekonomi Islam, 2. Manajemen, 3. Ilmu Ekonomi, 4. Akuntansi, 5. Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar pada wisuda periode Desember tahun akademik 2020-2021. Kedua,
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ketiga, keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya. Ditetapkan di Goa pada tanggal 3 Desember 2020, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Profesor Dr. H. Abustani Ilyas, MAG, NIP 1966 1130 1993 03 1003, cap tertanda. Lampiran surat keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar nomor 2550 tanggal 3 Desember tahun 2020 tentang alumni yang lulus dengan prestasi akademik tertinggi perjurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar wisuda periode Desember tahun akademik 2020-2021. 1. Alumni terbaik jurusan Ekonomi Islam. Nama Andi Atifa Amalia Ahru, PSE. Tempat tanggal lahir Parepare 6 Februari 1998, IPK 3,94, predikat sangat memuaskan, judul skripsi, pengaruh religiusitas, pengetahuan dan media sosial terhadap kesadaran konsumen pada produk halal, studi pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Angkatan 2017-2019 UIN Alauddin Makassar. Terbaik kedua, nama Westi A.S.E. Tempat tanggal lahir Ujung Pandang 28 Agustus 1998, IPK 3,92, predikat sangat memuaskan, judul skripsi, faktor yang mempengaruhi perilaku masyarakat dalam mengkonsumsi produk halal dengan teori operational action, studi kasus pada masyarakat di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. 2. Alumni terbaik jurusan manajemen. Nama Al-Fadli Nur Fikaryansah SM. Tempat tanggal lahir Ujung Pandang 3 Juli 1998, IPK 3,82, predikat sangat memuaskan. Judul skripsi, pengaruh akses pembiayaan sosial media dan leadership style terhadap performa bisnis UMKM di Kota Makassar. Terbaik kedua, M. Irsad Malik SM. Tempat tanggal lahir Labakan 2 November 1997, IPK 3,72, predikat sangat memuaskan. Judul skripsi, pengaruh store environment dan store location terhadap nilai beli konsumen pada UMKM di Kabupaten Pangkep dengan visual merchandising sebagai variabel moderasi. 3. Alumni terbaik jurusan ilmu ekonomi. Terbaik pertama, nama Anissa Fitri, SE. Tempat tanggal lahir Palembang, 15 Juli 1998, IPK 3,90, predikat sangat memuaskan, judul skripsi, pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan bank sampah, studi pada bank sampah di desa Sunggumanai, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Goa. Terbaik kedua, nama Rizka Damayanti, SE. Tempat tanggal lahir Pacelakang, 11 Juni 1997, IPK 3,86, predikat sangat memuaskan. Judul skripsi, pengaruh Hari Raya Idul Fitri terhadap pola pergerakan inflasi di Indonesia periode 2010 sampai dengan 2019. Keempat, alumni terbaik jurusan akuntansi. Terbaik pertama, nama Yusdin SAK. Tempat tanggal lahir Kendari
4 April 1999. IPK 3,87, predikat sangat memuaskan. Judul skripsi, pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan Fiskus, dan penegakan hukum pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan akhlakul karimah sebagai variabel moderasi. Studi pada wajib pajak orang pribadi muslim yang terdaftar di KPP Pratama Kolaka. Terbaik kedua, nama Emi Utari SAK. Tempat tanggal lahir Amesengang 19 Juni 1998, IPK 3,85, predikat sangat memuaskan. Judul skripsi, Green Accounting, urgensi laporan biaya lingkungan dalam bingkai tablik, studi pada PTPN 14 Pabrik Gula Takalar. Kelima, alumni terbaik jurusan perbankan syariah, nama Andi Alfian Arfan SE, tempat tanggal lahir Goa 22 Desember 1997, IPK 3,89, predikat sangat memuaskan. Judul skripsi, implementasi hybrid contract dalam produk take over pembiayaan konvensional pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar. Terbaik kedua, nama Nur Indasari SE, tempat tanggal lahir Kiri-Kiri 4 November 1997, IPK 3,86, predikat sangat memuaskan. Judul skripsi, kolaborasi masyarakat dan ijarah dalam akad musyarakah mutanakisah MMQ pada pembiayaan kredit pemilikan rumah KPR, studi pada Bank Muamalat Cabang Makassar. Ditetapkan di Goa pada tanggal 3 Desember 2020, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Profesor Dr. H. Abustani Ilyas, MAG, NIP 19661130 1993031003, cap tertanda. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, penyerahan piagam penghargaan dan cenderamata kepada wisudawan dan wisudawati berprestasi. Untuk wisudawan dan wisudawati yang telah disebutkan namanya di atas, silakan untuk naik ke tempat yang telah disediakan. Dan dengan hormat kami persilakan kepada Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Bapak Profesor Dr. Abustani Ilyas MG, agar mengambil tempat yang telah disediakan untuk menaikkan cenderamata dan piagam penghargaan kepada wisudawan wisudawati berprestasi.
Kami persilakan kepada Bapak Ketua Jurusan agar naik ke atas ke tempat yang telah disediakan untuk mendampingi Bapak Dekan dalam memberikan penghargaan kepada wisudawan dan wisudawati berprestasi. Dan kami persilakan kepada Bapak dan Ibu Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan untuk naik ke atas ke tempat yang telah disediakan untuk mengambil sesi foto bersama wisudawan dan wisudawati berprestasi tahun ajaran 2020-2021. Nah, selanjutnya acara selanjutnya ucapan kesan-kesan dari wisudawan.
Acara selanjutnya tarian yang akan dibawakan oleh dari mahasiswa kita Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Angin memiriku masa ditujui tontongan tu sardoa tahu kalupa angin memiri angin merah dingin namalan rasa pribadi
Itu tadi penampilan dari Sanggar Asistik dari Prodi Manajemen. Acara selanjutnya ucapan pesan-pesan dari wisudawan dan wisudawati yang akan dibawakan oleh Adinda Yusdin SAK. Kepada Adinda Yusdin kami persilahkan. Oke, satu lagi ya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Yang saya hormati Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, dan Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Yang kami hormati Kepala Tata Usaha dan Kasubag Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Yang kami hormati Ketua dan Sekretaris Program Studi Se-Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Yang kami hormati para pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Yang kami hormati para orang tua wali wisudawan dan wisudawati, serta hadirin rekan-rekan wisudawan dan wisudawati Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita masih sempat bertemu secara langsung, yang dimana di sekeliling kita saat ini diawasi oleh pandemi. Dan kemudian juga tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya untuk mewakili rekan-rekan wisudawan dan wisudawati dalam menyampaikan kata-kata perpisahan pada acara hari ini. Sungguh suatu kehormatan dapat berdiri di hadapan rekan-rekan wisudawan yang saya banggakan. Momen wisuda ini merupakan salah satu tahap proses belajar kehidupan yang telah berhasil kami lewati. Banyak cerita perjuangan serta usaha yang telah diupayakan agar sampai pada tahap ini. Momen ini yang secara seremonial menandakan bahwa para alumni akan meninggalkan statusnya sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang selanjutnya akan berstatus baru yaitu alumni dengan tambahan gelar akademik sesuai dengan kompetensi dan kualitas yang diperolehnya. Ibarat besi, kami telah ditempa di tempat ini dan berubah menjadi pedang yang siap untuk digunakan dalam kehidupan. Kami telah bertransformasi menjadi insan yang memiliki intelektual dan wawasan yang luas. Kiranya ini semua dapat diimbangi dengan moral yang bermartabat agar perang itu suatu saat tidak menghunus pada diri kami sendiri. Hadirin yang terhormat, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada para dosen dan sivitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Terima kasih kepada pimpinan, terima kasih kepada seluruh dosen, terima kasih kepada para staf akademik yang telah membantu dan memfasilitasi kami dalam mencari jati diri, potensi dan keilmuan kami dalam mengembangkan amanat Tridharma perguruan tinggi. Terima kasih untuk kelas kuliah yang menjadikan kami memiliki pola pikir serta wawasan yang luas untuk hal yang menginspirasi, canda tawa, bahkan isak tangis sekalipun. Kami sadar dan yakin semua itu penting dalam proses pendewasaan kami sebagai insan-insan akademis yang memiliki soft skill dengan segudang inisiatif dan kreativitas. Kami juga memohon maaf atas kenakalan kami selama ini. Kami tahu terkadang ada di antara kami yang terlambat masuk kelas, bahkan mungkin malas masuk kelas, mengabaikan tugas, menghindar, dan lain sebagainya yang tidak berkenan di hati para dosen. Semua itu selalu kami kenang dan ingat dengan benar, dan kami bertekad akan menjadikan sebagai pembelajaran berharga untuk berbenah diri. Hadirin yang terhormat, di saat berbahagia ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua dan keluarga kami
yang selalu senantiasa mendoakan kami. Segala hal yang diperoleh hari ini tidak terlepas dari kerja keras, kesabaran, kasih sayang, doa mereka. Kami sadar, terkadang belum habis lelah yang mereka rasakan, mereka harus bekerja keras lagi. Banyak harta yang telah direlakan hanya untuk melunasi dan menghidupi perkuliahan kami. Kami hanya meminta, bahkan menuntut kepada mereka untuk mencukupi keperluan kami, tanpa kami pandang perjuangan keras untuk mendapatkan itu semua. Maafkan kami atas segala sikap dan perilaku yang menyakiti hati kami, hati ayah dan ibu. Rekan-rekan wisudawan dan wisudawati yang saya banggakan, hari ini mungkin ada sebagian dari kita yang tidak bisa ikut serta dalam acara ini dengan berbagai alasan. Khususnya orang tua kita juga masih ada beberapa yang tidak bisa ikut serta bersama kami di dalam merayakan penobatan kami sebagai wisudawan. Jika mereka masih ada, sampaikan berita gembira ini kepada mereka. Sesegera mungkin, katakanlah bahwa anak mereka sudah wisuda dan menerima gelar sarjana. Saya yakin dan percaya, meskipun mereka tidak di samping kita, namun mereka selalu mendoakan kita dimanapun kita berada. Jika ia telah tiada, ingatlah mereka selalu ada dalam doa dan ziarahilah pusaranya, jangan lupakan jasa-jasa mereka dalam kehidupan kita. Kepada seluruh wisudawan dan wisudawati, saya mengucapkan selamat atas apresiasi kita hari ini. Jadikanlah hari ini sebagai hari yang selalu kita syukuri dalam kehidupan kita. Karena hari ini adalah awal dari perjuangan lain yang telah menanti di depan. Apapun profesi kita yang akan kita tekuni nanti, besar harapan saya akan memberikan yang terbaik di dalam diri kita. Tetap rendah hati kepada orang-orang di sekitar kita, baik keluarga maupun masyarakat. Hari ini adalah tentang masa depan dengan kerja keras dan tanggung jawab sesuai dengan keilmuan dan profesi kita. Maka kita tidak hanya akan menghadapi masa depan, tetapi kita akan hadir dalam masa depan untuk menjawab persoalan kehidupan. Harus kita sadari bahwa memang momen pelantikan wisuda bukan hanya sekedar sukacita atas selesainya masa studi kita. Momen wisuda ini juga merupakan momen yang merefleksikan makna lulusannya kita dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Tanggung jawab kita setelah ini bukan hanya mensejahterakan diri, tetapi masyarakat di sekitar kita. Saat ini permasalahan yang ada bukanlah masalah-masalah sektoral. Masalah yang ada bagaikan lingkaran setan yang selalu menghantui masyarakat. Masalah yang ada memerlukan penyelesaian secara holistik dengan cara penyelesaian yang tidak baku. Oleh karena itu, kita harus sering mengasah keahlian kita dan memiliki keterbukaan pemikiran untuk belajar dari berbagai sumber ilmu. Kelulusan bukan akhir, melainkan awal dari perjuangan sesungguhnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, penyampaian ucapan pesan dan kesan dari orang tua wisudawan yang akan diwakili oleh Bapak Dr. Andi Ahrul Parenrengi, MPDI. Kepada Bapak dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang terhormat para Wadek 1, 2, dan 3, yang terhormat Ibu KTU, Kajur dan Sekretaris Jurusan, serta para dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang saya muliakan. Dan terkhusus kepada
anak-anak wisudawan angkatan ke-88 yang saya sayangi. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah pada sore hari ini saya diamanahi untuk mewakili 117 orang tua wisudawan, karena 100 ke-18-nya itu adalah saya. Ketika saya dihubungi kemarin, saya sampaikan mungkin lebih elok kalau orang yang di luar komunitas UIN. Tapi entah apa pertimbangan, mungkin karena dekannya adalah rival saya dulu ketika di Tarbiyah. Saya bersaing dengan beliau di Fakultas Tarbiyah jurusan Bahasa Arab, saya di jurusan Pendidikan Agama Islam. Sama-sama juga saya kembali untuk menarik sejarah yang lalu, Prof. Sama-sama dulu beliau alumni terbaik di jurusan Bahasa Arab, dan kebetulan yang sekarang yang berbicara mewakili orang tua diamanahi sebagai alumni terbaik di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan jurusan Pendidikan Agama Islam. Anehnya lagi sama-sama dosen di UIN Alauddin. Ini namanya senasab tapi tidak senasib, karena nasibnya lebih dulu profesor dari saya. Ya, karena saya termasuk orang yang agak malas dan nakal, tidak cocok dengan prinsip bisnis. Ya. Baik, berat rasanya menerima amanah ini untuk mewakili seluruh orang tua, apalagi menyampaikan pesan dan kesan. Jadi mungkin yang pertama, saya ingin hanya mewakili mungkin pribadi saya, mudah-mudahan orang tua juga turut merasakan. Di awal anak saya masuk di UIN Alauddin itu sejak tahun 2016, kalau saya tidak salah, itu sampai detik-detik terakhir 4 tahun kuliah, saya tidak pernah menghubungi dosen dan siapapun pengujinya. Karena saya ingin mencoba melihat bagaimana dia bisa mengarungi kehidupannya berdiri di atas kaki sendiri. Nanti injury time itu ketika ada kegelisahan saya, ketika saya tanya sejauh mana studimu, ternyata ada sedikit hambatan di dalam proses penyelesaiannya. Barulah saya intervensi sebagai bentuk tanggung jawab orang tua untuk mengawal anak-anaknya. Tetapi bukan berarti untuk ikut serta dalam mempengaruhi untuk bagaimana anak ini bisa cepat selesai, apalagi mendapat peringkat 1 di jurusannya. Itu sama sekali tidak ada. Jadi sekalipun saya sebagai dosen di UIN Alauddin, tetapi saya tidak pernah menghubungi siapapun dosennya. Bahkan tadi masih sempat tadi yang tanya saya, yang mana anaknya Pak? Ya, padahal saya sudah sama-sama membimbing KKN, itu begitu apiknya saya menyembunyikan sesuatu untuk demi anak-anak saya. Tapi ada hal yang cukup mengganggu saya, karena selain daripada optimis, ada sifat pesimis sekaligus khawatir, Prof. Karena sepanjang anak ini kuliah di ekonomi Islam, anak ini aktif di Porkes. Hampir siang hari dan setiap hari, siang dan malam. Saya sebagai orang tua tentu khawatir. Karena kita tidak tahu di luar sana apa yang terjadi. Sebagai bentuk pengawalan tentu selalu saya harus mengawal dan mengawasi super ketat. Karena saya ingin anak itu salah melangkah. Tetapi sepanjang pengetahuan saya mencermati, bertanya dari orang ke orang, ketika saya ketemu dengan orang ekonomi, itu selalu mengatakan bahwa Porkes itu bagus untuk bagaimana melecitkan anak-anak kita itu dalam berkreasi dan melancarkan cara berpikirnya. Sehingga saya sebagai orang tua tinggal memantau. Tinggal kalau ada mungkin celah, saya mungkin kembali meluruskan, dan inilah ke depannya
Prokes itu perlu dipertahankan tetapi dengan tetap pengawasan yang ketat. Karena disinilah awal anak untuk mengerti kehidupan, mengerti tentang bersosialisasi. Jadi kami sebagai orang tua tentu banyak hal yang terjadi sepanjang perkuliahan di UIN Alauddin, ada suka ada duka. Mungkin kalau ada hal yang tidak berkenan karena mungkin kenakalan daripada anak kita, karena bagaimanapun juga ini anak dalam kondisi perkembangan mencari jati diri. Sehingga wajarlah kalau terkadang ada tindakan-tindakan yang mungkin menurut ukuran orang tua kita atau kita sebagai orang tua tidak berkenan, mohon dimaafkan. Selanjutnya untuk pesan. Pesan ini saya tujukan kepada seluruh wisudawan yang angkatan 88 ini dan tidak terkecuali adalah anak saya sendiri, bahwa ada komitmen diri saya dulu saya kalau berbicara tentang diri agak sulit untuk menahan air mata. Karena saya dibesarkan bukan dari keluarga yang berada. Bahkan setiap pengeluaran saya kuliah, mulai menginjakan kaki di UIN Alauddin, itu pernah saya bukakan kepada anak saya. Saya hidup serba terbatas. Tetapi saya komitmen untuk tidak ingin kalah dengan anak-anak yang backgroundnya orang tuanya mampu. Sehingga ketika saya sarjana, saya berkomitmen untuk tidak menerima bantuan lagi dari keluarga. Dan berprinsip saya yang harus memberikan kepada mereka. Dan saya ingin tularkan prinsip ini, apalagi kalian sebagai alumni ekonomi FEBI, bahwa dengan adanya hari ini dikukuhkan sebagai alumni ekonomi Islam, itu adalah langkah awal untuk menapaki kehidupan kalian. Belajarlah untuk hidup mandiri karena Anda sudah memiliki ilmunya. Tukang becak saja mampu menghidupi keluarganya. Apalagi kalian yang sudah berstatus sebagai sarjana. Tentu kalian harus lebih kreatif lagi dibanding dengan mereka-mereka yang latar belakang pendidikannya tidak sama dengan kalian. Saya dilahirkan dari orang tua yang tidak mampu, tidak bisa membaca, buta huruf. Kalian dilahirkan mungkin orang tuanya yang lebih mapan daripada itu. Tentu kalian harus meraih kehidupan ini lebih baik. Tetapi ingat, ada satu pesan yang saya ingin sampaikan kepada kalian semua, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Idza lam yakuna ala tibara li zati. Kehidupan anak muda atau generasi muda itu hanya bisa dinilai dan diukur di tengah-tengah masyarakat luas kalau dia memiliki dua syarat. Syaratnya cuma dua, yaitu bil ilmi wat tuqa. Ilmu pengetahuan dan ketakwaan. Kalau Anda miliki dua-duanya itu, kemanapun Anda pergi, pasti Anda akan terangkat, pasti Anda akan mendapatkan tempat di hati masyarakat. Olehnya itu, kalian sebagai alumni daripada Fakultas FEBI, mohon untuk mengenang seluruh dosen-dosen kalian. Sesukses apapun kalian, jangan pernah mengabaikan dosen kalian. Karena satu ilmu yang diajarkan, maka predikat guru pasti senantiasa melekat pada mereka. Olehnya itu, izinkanlah kami sebagai orang tua, mewakili wisudawan, sekali lagi memohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh dosen dan pegawai yang ada di Fakultas FEBI dan FEBI ini atas segala kehilapan dan kesalahan anak-anak kami selama menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi Islam ini. Inilah yang sempat kami sampaikan.
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan yang akan dibawakan oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam oleh Bapak Profesor Dr. Abustani Ilyas MAG. Kepada Bapak dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para wakil dekan 1, 2, dan 3. Yang saya hormati para ketua dan sekretaris jurusan. Yang saya hormati ketua Dharma Wanita. Perlu juga ini. Yang saya hormati Ibu KTU, Ibu Kasubag Umum dan Akademik, para dosen, orang tua, wisudawan, wisudawati, dan terkhusus partner saya dari kuliah hingga sekarang, Ketua LP2P Bapak Dr. Adi Akhtar. Ini terakhir disebut karena gongnya sebetulnya ada di sini. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sore hari ini masih kita menyempatkan diri untuk bersama-sama di aula ini dalam rangka melaksanakan suatu acara yang hampir dikata selama masa pandemi ini untuk sementara kita diamkan atau tidak kita laksanakan. Jadi selama pandemi ini tahun 2020 barulah kali ini kita melaksanakan acara Ramatama. Ini dalam rangka mendukung program pemerintah dalam rangka bersama-sama supaya COVID ini bisa teratasi dan kita terhindarkan dari penularan itu. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini saya merasa bahwa penting juga kita melakukan Ramatama oleh karena itu adalah akhir daripada perjumpaan dengan adik-adik alumni kita secara formal. Karenanya pada hari ini kita akan berusaha bagaimana supaya tetap Ramatama ini kita laksanakan dan mudah-mudahan seterusnya walaupun kondisi apapun. Dan tentu saja karena kita semuanya masih tetap dalam kondisi pengawasan sehingga tidak bisa kita hadirkan seluruh alumni ya, wisudawan wisudawati yang berjumlah 118 orang itu. Jadi sebagian mengikuti acara ini dengan daring seperti itu. Nah, sempat juga saya dikagetkan tadi malam, Ibu KTU menelpon kalau saja lockdown kampus kita ini. Itu sudah saya terima suratnya, tidak boleh lagi melakukan kegiatan offline, tetapi saya tetap bertekad bahwa tetap kita laksanakan karena seluruh pembicara kita sudah hubungi, semua kelengkapan kegiatan sudah kita siapkan. Jadi tidak ada jalan untuk mundur. Karenanya tadi pagi sebelum kita melaksanakan wisuda, saya menyampaikan Bapak Rektor sekaligus izin bahwa Ramatama di FEBI kami laksanakan, tetapi tidaklah seperti seramai dengan sebelumnya. Kami laksanakan di hotel, jadi tahun kemarin itu terakhir kita laksanakan di Hotel 4 Point. Tentu luar biasa ramainya, dan jauh sekali keramaian dibandingkan pada hari ini. Jadi kalau hari ini tidak begitu ramai, memang sudah dirancang untuk tidak ramai, ya. Memang dirancang tidak ramai. Dosen saja hanya berapa orang yang hadir, dan hampir dikata yang lebih banyak hadir ini adalah pejabat-pejabat FEBI, ya termasuk juga
para undangan dari adik-adik mahasiswa, alumni, dan juga para orang tua wisudawan wisudawati. Jadi memang sudah dirancang sedemikian. Kemudian, alhamdulillah wa syukurillah, Febi sekarang ini tetap berbenah diri, dan salah satu kesyukuran yang harus kita kita ucapkan, oleh karena beberapa hari ini, beberapa minggu ini kita meraih akreditasi A. Capaian ini saya kira juga diperoleh dari fakultas lain. Tapi beda. Apa yang membedakan? Pertama, yang membedakan itu dari segi nilai. Belum ada fakultas lain, prodi yang lain yang mendapatkan nilai akreditasi 368. Yang tertinggi itu 367 prodi yang ada di Saintek. Apatah lagi prodi manajemen yang nilainya sangat fantastis 382. Iya. Iya. Dan maaf ya, prodi akuntansi, ya terbalik ya. Nah, itulah. Ya, kalau profesor begitu kadang-kala terbalik-balik pikirannya itulah. Iya. Bisa dibayangkan kalau di sana misalnya mendapatkan penilaian predikat A misalnya, itu masih wajar-wajar saja. Pertama, usianya sudah tua. Masa si Ubanan sudah belum bisa juga dapatkan A, ya kan? Yang kedua adalah prodi agama. Tapi kalau di sini adalah prodi baru dan juga prodi umum. Sampai-sampai rektor pun juga menggila-gila, kok bisa ya? Itu bahasanya. Dan saya katakan itu karena Pak Memen. Iya, itu karena Pak Memen. Iya. Mengapa Pak Memen menjadi menjadi ikon di situ untuk mendapatkan 382? Ya tidak lain, karena beliau adalah salah satunya orang Sunda yang ada di PB ini. Saya tidak tahu apa ada kongkelikonya Pak Memen dengan orang yang di sana tadi, tapi saya kira ini semua penilaiannya secara murni saja. Iya. Iya. Ini suatu hal yang harus kita syukuri, dan itu suatu hal yang amat membanggakan, dan saya sudah upload di dekan-dekan FEBI se-Indonesia, dan tidak sedikit yang mau belajar berguru kepada kita semuanya. Itu berkat kekompakan, kebersamaan yang ada di Fakultas Ekonomi ini. Dan saya yakin, saya tidak mau menyebutkan bahwa siapa-siapa, yang pasti semuanya berkontribusi sehingga hal ini bisa kita wujudkan secara maksimal. Selain daripada itu, ini juga saya mau sampaikan bahwa anak-anak kita sekarang ini alhamdulillah sudah menyelesaikan studinya dengan baik. Sebetulnya kesan dan pesan itu sudah cukup disampaikan oleh saudara saya tadi, Dr. Andi Ahru. Hanya ingin saya menguatkan saja bahwa yang menjadikan seseorang besar antara lain itu adalah ilmu. Tetapi ilmu itu tidak cukup, tapi harus dibarengi dengan ketakwaan. Dikatakan oleh sebuah syair tidak istilah takwa. Ini sering dinyanyikan oleh penyanyi legendaris yang namanya Nur Asia Jamal. Saya kira anak-anakku di sini yang wisudawa belum tidak kenal itu. Kalau masa kolonial saya Pak Andi Ahru pasti kenal itu. Apa yang dikatakan dalam syairnya? La tanzuranna li aswabin ala ahadin irrumta ta'rifuhu fanzur il. Cuma suaranya tidak mendukung. Apa dikatakan oleh beliau? Apabila Anda ingin mengetahui persis seseorang, atau apabila Anda melihat seseorang, jangan melihat karena jubahnya, jangan melihat karena pakaiannya, karena jasnya, tapi fanzur ilal adab, tapi lihatlah adabnya. Saya ingin mencoba sedikit kembali kepada persoalan sejarah. Kita pada tahu manusia yang paling kita idolakan sebagai umat Islam
adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau kita tahu semuanya tidak pernah sekolah, apalagi sarjana. Beliau bukan ahli ekonomi, tapi ternyata pada saat beliau mengikut kepada pamannya ke Syam untuk berdagang, beliau mendapatkan pembeli terbanyak saat itu. Beliau bukan sarjana ekonomi, tapi apa yang dikedepankan sehingga beliau mampu meraih banyak pembeli itu karena al-adab, karena akhlaknya. Kalau itu adalah kualitas 1, dia katakan kualitas 1. Kalau kualitas 2, kualitas 2. Itulah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang ini teori yang kita kembangkan, jangan sampai teori-teori yang dari barat, tapi mengenyampingkan teori-teori agama yang menyebabkan kesuksesan tidak kita raih, apatah lagi istilah keberkahan. Boleh jadi banyak orang milioner, tapi tidak ada keberkahan. Tapi kita ini Islam yang kita cari adalah selain banyak juga berkah. Itu yang kita harapkan. Sehingga apa yang terjadi, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mempelajari teori-teori ekonomi, tapi ternyata bisa mengungguli orang-orang yang berpengalaman pada saat itu. Apa yang ingin saya sampaikan kepada anakku semuanya, sudah mendapatkan teori-teori ekonomi, ya, dan saya yakin itu sudah dikuasainya karena sudah mengalami beberapa kali praktikum-praktikum di fakultas kita ini, tentu dengan harapan bukan hanya unggul dari segi aspek ilmunya, tapi juga unggul dari aspek moralitasnya. Nah, inilah yang barangkali yang menjadi integrasi keilmuan yang diharapkan. Sedikit saya sampaikan, bahwa sebetulnya kita punya sejarah panjang mengapa IAIN ini beralih menjadi UIN. Itu sebetulnya ada politisnya, sehingga kita istilahkan dengan ada nilai integrasi. Dulu saat kita mendialogkan dengan menteri termasuk Kemendikbud, dengan adanya keinginan untuk alih status, apa yang disampaikan, apa yang disampaikan mereka kepada kita, ya apakah IAIN itu tidak sebaiknya mempertahankan saja dirinya sebagai IAIN. Kalau Anda mau mendirikan misalnya jurusan biologi, jurusan akuntansi, kan mendirikan Unhas saja. Tetapi kita berkeyakinan bahwa yang dibutuhkan sekarang ini bukan hanya ilmu, tapi bagaimana ada nilai-nilai moralitasnya di dalam sehingga kita istilahkan dengan integrasi keilmuan. Makanya saya melihat integrasi keilmuan yang berkembang di kampus kita ini, itu hanyalah istilahnya integrasi, yakni tambahan daripada ilmu-ilmu yang ada. Kenapa? Karena akuntansi misalnya, itu tidak bisa dikurangi ilmu atau mata kuliah tertentu. Tetapi karena adanya integrasi keilmuan, maka kita tambah dengan ilmu-ilmu agama. Makanya saya istilahkan 100 plus 30%. Itulah di kita. Tapi kalau di sana belajar hanya mendapatkan 100%. Tapi kalau di UIN belajar mendapatkan 130%. Itulah sebetulnya nilai daripada integrasi yang kita kejar. Meskipun di awal integrasi yang ingin kita dambakan itu pada masa keemasan Islam. Seperti Al-Farabi, Ibnu Zina, Al-Kindi, Ibnu Rus dan sebagainya. Sebetulnya itulah ilmu yang ingin kita kaji. Tapi saya melihat agaknya sulit kita sampai di situ, tapi paling tidak ada keberanian untuk menambah 100% itu dengan 30%, dengan kata lain tidak hanya membawa ilmu umum, tapi juga kita mendapatkan ilmu-ilmu agama yang kelak nantinya bisa menjadi rem bagi kita dalam rangka fanzur ilal adab, lihatlah kepada adabnya. Kemudian yang terakhir sekali, saya juga kemukakan sebuah syair yang dikemukakan kalau tidak salah Syekh Kibek. Ya. Syair ini dikatakan anta fi gaflaten wa qalbuka sahi zahabal umru wazunubu kamahi. Engkau senantiasa dalam kelengahan. Sementara umurmu itu menghilang, dosa-dosamu tetap seperti apa adanya.
Sebetulnya syair ini sangat-sangat memotivasi kita untuk selalu memperbaiki diri. Kalau orang tua dengan kesadaran semakin tuanya itu mestinya bertaubat. Sehingga dosa-dosa itu bisa berkurang. Tetapi sebagai ilmuwan dengan melihat syair ini, tentu pikirannya lain. Jangan kau samakan di saat Anda S1 dengan Anda S2. Jangan juga samakan S2 dengan S3. Sudah bertambah gelar, tapi isinya tetap sama sebelumnya. Makanya anak-anakku semuanya saya titipkan. Kalian tadinya itu hanya Yusdin, sekarang Yusdin Akaya, SAK, Sarjana Akuntansi. Jadi posisi Ananda Yusdin itu sudah lain kemarin dengan sekarang ini. Bagaimana sebagai orang yang memiliki ilmu, tentulah Bismi Rabbikal ladzi khalaq. Selalu membaca, selalu meneliti, memahami kondisi dan seterusnya. Maka itulah yang dimaksudkan sebagaimana dalam syair itu. Hadirin Bapak Ibu yang saya muliakan, saya kira inilah yang sempat sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semuanya. Dan sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan selama anak-anakku semuanya dan termasuk Bapak Ibu orang tuanya yang tidak begitu berkenan di hatinya selama anak-anak kita kuliah di sini, saya mewakili pimpinan mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami semuanya tetap bertekad untuk bagaimana Fakultas Ekonomi ini ke depan semakin baik. Dan itulah kita berharap mudah-mudahan hari ini lebih baik dibanding hari kemarin. Harapan kita mudah-mudahan di tahun 2020 ini tidak lama lagi kita tinggalkan menuju 2021 tentunya kita harapkan lebih baik lagi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara terakhir pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Idris Parakasi. Kepada Bapak dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pimpinan dan civitas akademik, para wisudawan dan wisudawati, para orang wisudawan, dan hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan Subhanahu wa Ta'ala. Mari sejenak bersama kita tundukkan hati kita untuk sama-sama berdoa kepada Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan ni'mahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamd wa yanbaghi li jalil wa ikram. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji untuk-Mu, pemelihara alam semesta. Segala puji atas karunia dan kenikmatan yang Engkau limpahkan kepada kami. Segala puji atas keagungan-Mu. Segala puji atas kemuliaan-Mu dan kekuasaan-Mu. Ya Rabbana, kami berkumpul di tempat ini dalam rangka kegiatan Ramatama wisudawan dan wisudawati Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Prode Desember 2020, dengan sesungguhnya memanjatkan puji dan syukur atas nikmat-Mu
yang tak terhingga, yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Masukkanlah kami ke dalam golongan hamba-hambamu yang bertakwa dan pandai bersyukur. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, pada hari ini dengan segala kerendahan hati kami memohon kepadamu, ya Allah, mudah-mudahan semua ilmu yang diperoleh para wisudawan dan wisudawati selama mengikuti pendidikan di instansi ini menjadi ilmu yang bermanfaat baik untuk diri mereka, keluarga, dan lembaga mereka, maupun bagi masyarakat, agama, bangsa, dan negara. Dengan tambahan bekal ilmu yang mereka terima, semoga mereka semakin cerdas, tangguh, dan istiqomah dalam meningkatkan pengabdian mereka untuk membangun kualitas insani anak-anak bangsa di bumi pertiwi yang tercinta Indonesia, sehingga terwujud insan yang berkarakter mulia, yakni insan yang bertakwa, berakhlak, mandiri, dan cendekia. Ya Allah, anugerahkanlah mereka kekuatan untuk mengamalkan ilmu yang diterima di tempat tugas mereka masing-masing, sehingga mereka memiliki ilmu yang amalia dan amal yang ilmiah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, bukakanlah kepada kami pintu kemudahan untuk meraih hikmah, kesabaran, dan keikhlasan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas pengabdian kami membangun insan yang beriman, berintegritas, dan berkompetensi sebagai insan penerus perjuangan agama dan bangsa menuju cita-cita bangsa, yaitu terciptanya masyarakat yang adil dan makmur dalam ridho-Mu, negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, bangsa kami sedang menghadapi berbagai macam ujian dan musibah. Dengan kuasaan-Mu, berikanlah pertolongan serta kekuatan lahir dan batin bagi bangsa kami agar dapat mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang damai, aman, harmonis, adil, dan sejahtera dalam naungan ridho-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa ibu bapak kami, dosa guru-guru kami, dosa orang-orang yang telah berjuang membela bangsa kami dan agama-Mu, serta dosa para pemimpin kami. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar adalah benar dan berikan kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk menjalankannya, serta tunjukkanlah bahwa yang salah adalah salah dan berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk meninggalkannya. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan baik, serta amalan yang diterima. Ya Allah, bukakanlah bagi kami pintu ilmu, pintu kebaikan, pintu keberkahan, pintu kenikmatan, pintu rezeki, pintu kekuatan, pintu kesehatan, pintu keselamatan, pintu ampunan, dan pintu surga-Mu. Ya Allah, jauhkanlah kami dari semua musibah dunia dan siksa akhirat. Palingkanlah kami dari segala keburukan dunia dan keburukan akhirat. Ya Allah, sayangi dan ampuni kami, wahai Zat yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Rabbana ghafir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa dakhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya jabbar ya rabbal alamin. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itulah tadi serangkaian acara Rama Tama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam periode Desember 2020 dengan ditutupnya acara Rama Tama hari ini, maka berakhir pula serangkaian acara Rama Tama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Atas partisipasinya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami persilakan kepada wisudawan dan wisudawati yang ingin berfoto bersama ketua jurusan dan sekretaris jurusannya, kami persilakan untuk naik ke atas.